Selamat datang kembali di channel YouTube Video Shoot yang membahas seputar film yang menarik pastinya. Kali ini saya mau membahas film tentang tragedi tenggelamnya kapal selam. Kecelakaan kapal selam KRI Nanggala 402 turut mengingatkan kita pada sebuah peristiwa nyaris serupa yang terjadi pada kapal selam Kursk milik Rusia. Insiden itu diabadikan lewat sebuah film berjudul The Command. Berikut cerita film The Command yang diambil dari kisah nyata tenggelamnya kapal selam Kursk Rusia. Film The Command dikenal juga dengan judul Kursk The Last Mission. Film ini merupakan kolaborasi antara Prancis dan Belgia. Cerita film The Command diangkat dari kisah nyata kecelakaan yang terjadi pada kapal selam Rusia bernama K141 Kursk yang terjadi pada tahun 2000. Nah, sebelumnya jangan lupa subscribe channel Video Shoot, like, dan komen, serta aktifkan loncengnya untuk kalian selalu update dengan cerita seru lainnya. Cerita dimulai di pagi yang cerah 12 Agustus 2000. Lepas jangkar di pangkalan Angkatan Laut Rusia, lambaian tangan sejumlah bocah yang kagum akan keperkasaannya melepas kepergiannya menuju Laut Barents. Tapi siapa sangka penampakannya pagi itu sebelum menyelam akan jadi penampakan terakhir kapal selam nuklir K141 Kursk. Letnan Mikhail Efrin ditugaskan sebagai ketua di kapalnya. Kapal selam canggih yang baru berusia 6 tahun itu bakal jadi salah satu bintang dalam latihan bersama Armada Utara Rusia untuk kali pertama dalam 10 tahun terakhir. Tetapi belum juga sepenuhnya bergabung bersama sekira 30 kapal perang Rusia lain. Bencana sudah menghantui Kursk. Berulang kali dua rekan sekaligus sahabat Efrin di ruang torpedo memberi peringatan kepada Kapten Sirokov soal masalah teknis di sistem torpedo dummy yang akan dipakai latihan. Namun justru diabaikan. Akhirnya sebuah ledakan terjadi di torpedo yang membuat kapal selam itu menghantam dasar laut. Salah satu ledakan lebih besar meletup sesaat kemudian yang membuat sebagian besar kru Kursk tewas. Situasi kian kritis lantaran haluannya hancur. Tersisa 23 kru yang masih hidup dari total 118. Efrin mati-matian menuntun 22 rekannya untuk mengevakuasi diri di kompartemen 9 di Buritan. Mereka berjuang mempertahankan hidup dengan keterbatasan oksigen dan suhu dingin akibat merembesnya air laut di ruangan evakuasi itu. Para kolega mereka di berbagai kapal perang lain di permukaan belum menyadari Kursk hilang dari radar. Justru Angkatan Laut Inggris yang turut memantau latihan itu. Kolonel David Russell dari markasnya mencoba mengontak Panglima Armada Utara Rusia, namun nihil hasilnya. Rusia baru sadar belasan jam kemudian bahwa Kursk mengalami masalah dan tumbang ke dasar laut. Sementara kapal penyelamat lambat bereaksi. Para keluarga awak Kursk sudah mendengar desus bencana itu. Angkatan Laut Rusia masih menolak memberikan informasi. Para awak kapal yang berhasil menyelamatkan diri dalam ruangan yang aman segera mengirim tanda SOS. Mereka meminta pertolongan dengan cara mengetuk-ngetuk badan kapal. Tim penyelamat mendengar tanda SOS itu. Namun pertolongan tidak bisa dilakukan karena keterbatasan peralatan. Sejak terjadi kecelakaan, reaktor nuklir yang menggerakkan kapal selam paling modern di Rusia ini telah dimatikan. Akibatnya kapal selam tidak bisa mengoperasikan peralatan pengolahan udara untuk menghasilkan oksigen dan menghilangkan karbon dioksida. Karena elektrolizer tidak bisa dihidupkan, udara di dalam Kursk akan menjadi asam dan oksigen mulai berkurang. Puluhan kapal Rusia segera datang ke lokasi kejadian. Mereka bekerja keras untuk menyelamatkan para awak Kursk. Upaya penyelamatan dengan menurunkan kapsul gagal. Upaya berikutnya adalah mengangkat badan kapal dengan ponton. Namun ponton juga gagal mengangkat Kursk.
Diving Bell merupakan pilihan selanjutnya. Ketika laut tenang, Diving Bell diturunkan dengan tali. Tetapi Diving Bell juga gagal merapatkan ke badan kurs karena arus laut yang kuat. Kendati berulang kali kapal selam penyelamat gagal mencapai para penyintas kurs. Grudzinski dengan pedenya menyatakan armada mampu menyelamatkan mereka. Tawaran bantuan dari militer barat dengan peralatan canggih pun terus mengalami penolakan. Bekerja dengan waktu, para keluarga menuntut penjelasan dan upaya lebih dari Angkatan Laut Rusia. Keributan pun pecah saat Laksamana Vladimir Petrenko diprotes massa yang dipicu tuntutan Tanya Averina, istri Letnan Evren, seorang perawat Angkatan Laut Rusia, sampai harus membius paksa salah satu ibu yang mencela Petrenko. Di laut, kondisi 23 penyintas kian kritis setiap waktu. Bahkan korban jiwa bertambah saat pematik generator oksigen meledak secara tak sengaja di hari keempat. Setelah segala upaya dilakukan, akhirnya Rusia menerima bantuan dari negara lain. Norwegia segera mengirim kapal induk Normetioner yang membawa awak dan peralatan lengkap, termasuk kapal selam mini yang canggih. Para penyelam Norwegia akhirnya berhasil mencapai kurs dan berhasil membuka pintu kapal. Sebagian dari 12 penyelam diizinkan masuk untuk mencari awak yang mungkin masih selamat. Dan setelah dilakukan pertolongan ternyata terlambat. Seluruh awak kapal gugur, tak ada satupun yang selamat. Kurs menyimpan banyak rahasia militer. Rusia menolak penghinaan publik dengan menerima bantuan asing. Ujar Russell dalam salah satu adegan pasca tawarannya ditolak Petrenko. Rusia seolah memilih meninggalkan mereka mati ketimbang malu dibantu pihak asing. Di saat-saat akhir film terdapat momen tanpa harapan yang membuat kita dihantui kesedihan dan kemarahan. Film yang mengiris hati tentang para pelaut yang nyawanya secara kejam tidak diprioritaskan. Diakhiri adegan melankolis yang dibakar amarah para keluarga, serta meninggalkan luka yang mungkin takkan pernah pulih.